Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi warahmatullahi wa malaikatihi al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para asatidz, jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Titi bahasa Aceh ya, repot bacaannya. Saya setiap menulis nama-nama di Aceh keliru terus. Walaupun sudah sering ke Aceh, bahasa Aceh gak paham-paham sampai sekarang. Karena repot. Jajaran para imam, para pembu yang saya muliakan, saya hormati, dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya hormati, dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini saya bisa hadir pertama menunaikan sholat berjamaah di tempat yang penuh warga ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini menjadi pertanda besok kita dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Termasuk bagian daripada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya permintaannya tadi habis zuhur, karena malam ini habis asar, habis isya, saya mengisi di masjid Bernon, Masjid Bening. Habis maghrib diminta menyapa jamaah walaupun cuma sebentar. Saudara-saudaraku yang ada di sini, kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak awal dulu, lalu akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok baru yang menyebar di negara kita. Ada Wahabi, ada Syiah, ada HTI, ada liberal, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan mereka dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada satu perbedaan, dan ini diantaranya sebenarnya banyak perbedaan, tapi perbedaan yang berpengaruh terhadap mereka. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah itu tidak mengerti hak kaum muslimin. Akidah mereka tidak tahu kaum muslimin itu sebenarnya bagaimana. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Kamu selalu menyuruh kebaikan, selalu melarang kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah. Nah, artinya apa? Dalam ayat ini memberikan pesan penting ya kepada umat Islam, dan harus menjadi keyakinan bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini umatnya baginda Rasulullah, lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Gak sama nih, umatnya Rasulullah besok di surga paling banyak masuk surga umatnya Rasulullah. Dan yang duluan masuk surga umatnya Rasulullah, kecuali yang nakal-nakal. Karena yang pegang kuncinya surga itu Rasulullah, maka pengikutnya duluan masuk surga. Jadi umatnya Rasulullah. Di dalam hadis, karena Rasulullah ini nabi terbaik, Rasul terbaik, makhluk paling mulia. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, maka semuanya dipilihkan pada baginda. Kalau diumpamakan
pengantin ya, pernikahan Rasulullah ini pengantinnya. Kalau ada pernikahan, biasanya yang dikasih istimewa siapa? Ya pengantinnya. Dikasih bunga-bunga, dikasih harum-harum, dikasih pakaian yang apa, tempat duduk ya. Pokoknya dipilih lah. Dunia ini oleh Allah diciptakan ada pengantinnya. Pengantinnya siapa? Rasulullah. Diumpamakan pernikahan, Rasulullah ini pengantinnya dunia. Karena Rasulullah ini pengantinnya dunia, Rasulullah ditinjau dari segi nasab, nasabnya terbaik dibandingkan nabi-nabi yang lain. Itu dari segi nasab. Ditinjau dari segi bangsa, bangsa Rasulullah, bangsa Arab terbaik, lebih baik daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Dilihat dari segi daerah, tempat kelahirannya terbaik. Mengapa Rasulullah lahir di Mekah, kok tidak lahir di Aceh? Rasulullah itu pilihan, oleh Allah dipilih memang tempat yang paling baik. Mengapa wahyu turun pertama di Mekah, kok nggak turun di Aceh? Nah ini pilihan. Semuanya oleh Allah dipilih. Bukan hanya itu, umatnya Rasulullah juga umat terbaik. Makanya di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kamu umatku adalah penyempurna 70 umat, 70 golongan. Penyempurna. Biasanya orang kalau makan, makanan terakhir biasanya apa? Paling enak. Karena penyempurna. Orang bilang cuci mulut. Sebenarnya bukan cuci mulut, tapi cuci rasa. Rasa yang kurang enak diganti paling enak. Itu biasanya. Jangan yang terakhir yang pedas, gak enak. Coba ya, kalau makan misalnya makan di warung di mana, pas tinggal terakhir kena logo, kena paling pedas, gak enak. Ini bukan penutup. Rasulullah, umatnya Rasulullah ini penyempurna 70 golongan umat manusia. Lalu kata Rasulullah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah 'azza wa jalla. Kamu yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah. Ini umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umat-umat lain. Karena umatnya Rasulullah ini umat yang paling afdal, maka bagaimana umatnya Rasulullah ini punya banyak keistimewaan. Apa saja keistimewaannya? Pertama, umatnya Rasulullah ini umat terpilih, umat yang dirahmati. Karena dirahmati umatnya Rasulullah, insya Allah sebagian besar akan langsung masuk surga. Ya walaupun ya masih jalannya lambat, pokoknya masuk surga. Karena di dalam hadis, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umatku tidak akan diazab di akhirat. Ada yang masuk neraka tapi sedikit. Ada fid dunya, azab yang menimpa umatku di dunia. Apa saja yang menimpa umatku? Al-fitan, fitnah, dimaki-maki, diganggu tetangga, ditipu relasi bisnis ya. Jadi orang pinjam lalu setelah itu orangnya juga hilang. Lalu ada orang ngutang nggak mau bayar lagi. Itu namanya fitnah. Wazzalazil, azab yang menimpa umatku di dunia, apalagi gempa, goncang, bumi goncang. Di Aceh sering gempa. Saya 3 kali ke Aceh disapa gempa. Pas ceramah di Mudi, berdiri di masjid, tahu-tahu santri semuanya diam. Saya sambil goyang-goyang, ada apa? Gempa Pak Yai kan? Mana? Tadi kan, sudah habis. Karena saya juga goyang, jadi nggak terasa. Waktu di mau ceramah di Tamiang, duduk-duduk, makan-makan, goyang kan? Pas tidur, setelah itu tidur di Lok Sukun. Mau tidur, goyang lagi. Wah, 3 kali disampaikan. Ini gempa ini kan menakutkan. Itu mengurangi dosa. Jangan khawatir untuk mengurangi dosa. Makanya kalau dosanya banyak sekali, kadang ya kena robohnya apa gitu. Itu biar besok masuk surga. Kadang kena tsunami, biar ke surga itu. Wal qatlu, juga pembunuhan. Ya dibunuh saudaranya, kadang dibunuh sesama umat Islam.
dibunuh bangsanya sendiri, dibunuh orang lain untuk surga. Itu azab. Ini yang pertama. Yang kedua ya, jadi umat Islam ini umat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, karena umat Islam ini umat terbaik, maka mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kesyirikan, dijaga dari kekafiran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggal. Rasulullah tak khawatir mayoritas umatnya akan syirik, tak khawatir. Mengapa? Karena mayoritas umatnya memang oleh Allah akan dijaga dari kesyirikan, dijaga dari kekafiran. Wa innama akhsha 'alaikum dunya. Yang aku khawatirkan pada kamu justru soal dunia. Dunia itu apa? Tahta, wanita, harta. Itu dunia. Yang aku khawatirkan kamu bukan itu, tapi soal dunia. Gimana dunia? Antanafasu fiha. Kamu rebutan dunia. Karena kamu rebutan dunia, fatahliku, fataktakilu, kamu saling bunuh-membunuh. Karena kamu saling bunuh-membunuh, fatahliku kama halaka man kana qablakum. Akibatnya kamu binasa seperti orang-orang sebelum kamu binasa. Ini karena rebutan dunia. Dan memang betul bertetangga dengan saudara. Itu biasa manusia memang. Makanya kalau dengan saudara, pesan di dalam hadis itu tazawaru wala tajawaru. Kamu itu saling berkunjung dengan saudara kamu. Jangan saling bertetangga. Khawatir kamu gak tahan, saudara kamu bisnisnya maju, uangnya tambah banyak, kamu iri. Karena urusan dunia memang. Bukan karena apa, gak ada orang tuh. Kamu kenapa gak suka sama itu? Tahajudnya rajin. Gak ada begitu. Kamu kok gak suka sama itu? Baca Quran terus di rumahnya. Gak ada begitu. Paling ya beli kursi baru, sudah terkejut. Loh, kok beli kursi baru itu? Ini namanya dunia memang. Dan ini sampai sekarang, ini ya aliran-aliran yang menyebarkan faham baru di Indonesia. Itu bukan, walaupun mensyirikkan orang, bukan karena syirik, tapi juga dunia ada yang bayar. Bukan karena syirik. Kalau memang mereka mensyirikkan kita, ya bertemu dengan para ustaz, para tempuh, mana yang syirik? Mereka gak mau. Oh, berarti bukan karena syirik, tetapi karena dunia. Ada yang bayar. Nah, karena itu berdasarkan hadis ini, karena umat Islam, mayoritas umat Islam dijamin oleh Allah dari kesyirikan, maka bagaimana kalau ada kelompok atau golongan mensyirikkan mayoritas umat Islam? Berarti kelompok ini tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Berarti kelompok ini tidak mengerti, tidak memahami keutamaan, keistimewaan umat Islam sebagai umat terbaik. Umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Karena umat terbaik, mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Ini biasanya yang mereka syirikkan apa? Istighfar, tawassul, tabarruk, sholawat, maulid. Yang disyirikkan yang memang zikir-zikir itu. Kalau kayak karaoke, orkes, dan gak ada mereka fatwa. Gak syirik. Yang syirik yang zikir-zikir malah. Apanya yang syirik? Gak ada yang syirik. Karena itu ajaran Al-Quran, ajaran hadis diajarkan oleh para ulama dulu. Ini masalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, karena umat Islam ini umat terbaik, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari mengikuti aliran sesat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini bersepakat, pasti benar gak akan sesat. Karena ini keistimewaan umat Islam. Kalau umat-umat terdahulu
terdahulu sepakat gak dijamin benar. Makanya di dalam Islam ijma itu menjadi hujjah. Suatu hukum kalau seluruh umat ulama sepakat pasti benar. Kalau umat-umat sebelumnya sepakat gak pasti benar. Orang Yahudi begitu Nabi Isa diutus, semua umat Yahudi kafir kepada Nabi Isa. Ijma kafir kepada Nabi Isa. Ijma'nya sesat. Nasrani, begitu Rasulullah diutus, orang-orang Nasrani semuanya sepakat kafir pada Rasulullah. Ijma'nya malah menyesatkan mereka. Ini contoh. Bukan hanya itu, kitab-kitab mereka gak dijaga oleh Allah. Mereka sepakat mengikuti kitab suci mereka yang memang ditahrif oleh ulama-ulama mereka. Sepakat pada kesesatan. Kalau umat Islam bersepakat, dijamin tidak sesat. Nah, kalau umat Islam berbeda pendapat, ada aliran-aliran baru, kalau sepakat kan memang tidak sesat. Kalau tidak sepakat, mana yang diikuti? Rasulullah memberikan tuntunan, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dhar. Apabila kamu melihat terjadinya perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Mengapa? Yang mayoritas itu insya Allah golongan yang salah. Di ini kecamatan apa namanya? Di Tite ini kalau ada orang mati, kebanyakan mulai dulu tahlil apa gak tahlil? Nah, itu yang benar. Sekarang ada nggak yang mengharapkan tahlil? Itu minoritas atau mayoritas? Nah, itu gak benar. Mengapa? Minoritas. Nah, mereka ini bilang tahlil itu gak ada dalilnya. Mana gak ada dalilnya? Banyak dalilnya. Minta berapa tahlil? Dalil tahlil. Tahlil ini bacaan-bacaan zikir, pahalanya untuk membantu keluarga yang meninggal. Siapa yang melakukan pertama kali? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati bukan orang Aceh, bukan orang Jawa, bukan orang India, tetapi siapa? Tetapi baginda Rasulullah yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati. Dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tirmidzi, At-Tabrani dan lain-lain dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautih." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, thumma dufina wa suwiya alaihi turab, lalu beliau dimakamkan dan makamnya diratakan dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya. Tidak seperti biasanya langsung pulang, tapi masih duduk. Setelah duduk, faqala subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'am. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat ikut baca. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Rasulullah membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'am. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah Rasulullah berhenti, bacanya lama, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, ada apa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu akbar? Satu riwayat baca la ilaha illallah. Tak seperti biasanya. Rasulullah menjawab, laqad tadayaqu ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburan. Soleh dihimpit kuburan. Kalau nggak soleh sudah pasti. Ini soleh masih dihimpit kuburan.
karena di kuburan aku baca zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga akhirnya Allah melepaskannya dari himpitan kubur itu. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati sangat bermanfaat. Jangan dikira gak ada dalilnya. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Karenanya zikir tahlil itu yang cocok dibaca memang setelah dikuburkan, agar kalau dihimpit gak lama-lama. Cuma karena bangsa Indonesia ini kan ya, kalau ada orang meninggal sejak pagi kan sudah nungguin. Padahal setelah itu mau ke sawah ya, ada yang mau ngajar, ada yang mau ke pasar. Dan juga keluarga duka kita akan memberikan sedekah. Sedekah selama 7 hari. Akhirnya tahlil ditunda malam hari. Biasanya habis maghrib apa habis isya? Habis maghrib. Ya gak apa-apa lah walaupun habis maghrib. Jadi kalaupun dihimpit, ya mungkin nanti lepasnya ya isya habis baca tahlil. Daripada gak dilepas lama sana. Tapi biasanya himpitan itu datang. Ini zikir tahlil. Jadi jangan dikira gak ada dalilnya. Karenanya para ulama dulu berfatwa ya, bahwa hadiah kiriman zikir, doa itu bermanfaat bagi orang mati. Dalilnya diantaranya ini. Nah, sedangkan tradisi ngasih makan 7 hari itu bukan tradisi dari orang Hindu tapi dari Mekah. Mengapa dari Mekah? Di dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan dari Imam Paulus ada hadis yang berbunyi innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyum anhum tilkal ayyam. Orang-orang yang meninggal dunia menghadapi ujian mungkar nakir selama 7 hari 7 malam. Kalau anak-anak sekolah UAN atau UAS berapa hari? 7 hari ya. Nah besok di alam kubur 7 hari juga. Karena yang diurus mulai kita balik sampai mati. Banyak urusan. Karena ujian alam kubur 7 hari, para sahabat menganjurkan sedekah makan selama hari-hari. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawidil Fatawi, tradisi kenduri tahlil selama 7 hari berlangsung di Mekah selama 1000 tahun. Islam di Aceh, Islam di Indonesia ini memang jalurnya jalur Mekah. Karena ulama-ulama kita dulu belajarnya di Mekah, karenanya di Aceh, di Indonesia semuanya ada tahlil 7 hari. Bukan dari Hindu, gak ada orang Hindu baca tahlil. Kalau baca tahlil namanya bukan orang Hindu. Loh, bukan bacaannya Ustaz, apanya? Kendurinya. Daerah saya dekat dengan Bali, orang Hindu pusatnya di Bali. Gak ada mereka ngundang kenduri. Mereka ini yang ngarang bikin-bikin. Gak ada mereka. Itu 7 hari. Kalau apa? Sedekah makan hari ke-40, ke-100. Ya, jangankan ulama kita, ulama Wahabi membolehkan kalau lebih 1 minggu. Fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz di Saudi itu, Syekh bin Baz ini muftinya Saudi. Di Saudi ada tradisi Asya'ul Walidain. Kalau ada orang meninggal setelah dapat 1 bulan atau 2 bulan, anaknya biasanya membuat makanan yang banyak untuk makan malam. Tetangga-tetangga, handai taulan, kawan-kawan diundang untuk makan. Sedekah untuk orang tua. Kata Mufti Wahabi di Saudi, itu bagus itu. Jadi Mufti Saudi saja membolehkan, apalagi Mufti Indonesia. Ya, apalagi ulama Aceh. Karena masalah itu jangan dibikin masalah. Dan ini orang-orang yang biasanya membid'ahkan tahlil, membid'ahkan maulid, kalau dikasih makan biasanya nambah. Artinya apa? Mereka agak mau rugi aja. Mereka ini cuma mau mencari keuntungan. Ya mudah-mudahan karena ini memang waktunya sempit, saya minta maaf ya, gak bisa lama-lama. Karena ini mau pindah tempat, saya diminta surat Isya di masjid Berdeh di Bernon.
Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Dijaga di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya bisa datang kembali ke sini. Amin. Saya jangan nggak puas karena tadi malam 3 jam, ini malam 20 menit. Jadi saya sendiri gak puas lah. Cuma karena tadi oleh Ustaz, pokoknya Pak Yai datanglah, walaupun cuma yang penting kelihatan ngomong 5 menit gak apa-apa. Gak ada ngomong 5 menit itu. Kalau 5 menit cuma ngomong di mana saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.